نبدأ أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام Waalaikumsalam ورحمة الله warahmatullahi وبركاته. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من نطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله، في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا من كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. الحمد لله، كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس 26، وكنا توقفنا عند التمرين الرابع، أليس كذلك؟ بلى. فلا، كنا قرأنا التمرين الرابع من رقم 1: متى تصل الطائرة من باريس؟ تصل في الساعة 11:10 إلى رقم 5، أليس كذلك؟ إذن هذه الليلة إن شاء الله سنستمر ونبدأ برقم 6. Kita malam hari ini akan melanjutkan di nomor 6. هذا التمرين الأخير في هذا القسم. Ini adalah latihan terakhir dari bagian pertama من القسم الأول إلى الدرس السادس. ومعذرة أمهات، لم أنتهي من رفع التسجيلات. Saya belum selesai mengupload هذا rekaman-rekaman. كنت وصلت في أول درس السادس. Tadi yang saya terakhir upload itu baru bab 26 yang paling pertama. Dari bab 21. Dari bab 21 sampai baru bab 26 yang pertama. Insya Allah nanti dilanjutkan lagi. Semoga Allah berikan kemudahan. Tapi mungkin ibu-ibu sekalian yang biasa mengikuti rekaman-rekaman sebelumnya, sambil menunggu nanti mungkin saya membuat playlist dan saya share di grup. Mungkin ibu-ibu yang biasa membuka rekaman sebelum-sebelumnya mungkin bisa dibuka playlist kelas kita, angkatan aku baru angkatan kedua. Nanti di sana mungkin video-video yang baru itu sudah video semester 5. Gitu ibu ya, sekolah. Baik, Ustaz. طيب، نبدأ رقم 6 من بو يوني. تفضل يا بو يوني. اقرأ وأجيب. Zinli جيد. kilo ya. نعم، كيلو. Agiroman جيد. minasukari ya baqalu. جيد يا بقال. صحيح. زن لي كيلو جراما من السكر يا بقال. boleh zin, boleh seperti itu, boleh zini. Zini. نعم، zin. Boleh zin li, timbangkan untuk saya gitu kan. Iya, Ustaz. Atau zinni, timbangkan saya gitu. Boleh pakai li, harful jar li, boleh langsung menggunakan ya mutakallim disambung dengan zin. Zinni kilograman min as-sukari ya baqal.
إذن ما معنى هذه الجملة Bu Yuni? Timbangkan untuk saya beberapa kilo dari gula. Kilograman. طيب. Ibu-ibu sekalian, Kilogram ya. kilograman. Begini, jumlah sesuatu yang menunjukkan jumlah itu kalau bentuknya mufrad dan tidak disebutkan, meskipun tidak disebutkan wahid, itu maka menunjukkan satu. Jadi kalau bentuknya mufrad meskipun tidak disebutkan bilangan wahid, itu maka menunjukkan satu. Demikian juga kalau misalkan disebutkan ism musanna meskipun tidak disebutkan setelahnya isnaini atau isnataini, maka pasti menunjukkan dua itu. Gitu ya. Berbeda dengan tiga dan seterusnya. Tiga dan seterusnya harus menggunakan adat atau bilangannya. Itu tidak maksud saya umat sekalian. Ya Ustaz. Berarti di sini maksudnya 1 kilo gitu ya? 1 kilogram gitu ya. Betul. Timbangkan untuk saya 1 kilogram dari gula. Pegang gitu ya. Oh, timbangkan untuk saya 1 kilogram gula. Wahai Bakol, wahai Pak, apa namanya? Kalau di Jakarta bilangnya Bang? Bang sayur, Tukang sayur manggilnya gimana? Ya udah gitu lah. Mamang. Tapi sekarang di Jakarta dan sekitarnya itu kebanyakan tukang sayur orang Madura. Kalau Mamang mah Sunda. Iya, emang di tempat saya mah Sunda semua, satu kampung. Oh, Sunda semuanya. Tapi sepertinya di banyak tempat sekarang itu didominasi orang Madura menjual sayur, nggak tahu. Sate, Ustadz. Kalau Madura yang biasa warung biasa ya, Ustaz. Kalau sayur mah banyak orang Jawa. Masa? Iya, di sini. Mungkin sporadis lah. Sporadis. Tukang sate di mana-mana. Kalau Madura mah jualan besi, Ustadz. Jualan besi dia. Kok besi? Iya, Ustadz. Itu besi bekas itu orang Madura loh, Ustadz. Iya. Besi apa? Iya. Besi bekas. Kiloan gitu. Beneran Ustadz, saya aja bangun rumah saya dihancurin terus diregoni, dihargain sama orang Madura. Oh gitu. Iya beneran serius Ustadz. Baru tahu saya. Tapi Madura itu memang banyak di mana-mana dan sekarang mungkin mulai mendominasi. Misalkan kalau dulu kan dikenalnya tukang sate aja nih. Terus juga apa biasanya? Bubur Madura, bubur kacang hijau Madura. Iya benar. Sekarang tukang cukur juga banyak Madura. Cukur Madura. Ada tukang sayur itu saya waktu di Jakarta Timur itu mungkin beberapa ada yang saya temukan Madura. Terus di Jakarta Selatan itu ada juga, ada. Di Tangerang itu saya sempat di Tangerang itu semuanya Madura untuk tukang sayur. Maksudnya tukang sayur yang punya toko gitu ya, punya toko yang memang toko bahan makanan pokok itu. Mas ini banyak. Masnya mah mamang sayur keliling Ustadz. Oh bukan, itu kayaknya nggak level. Ya orang-orang Madura itu punya toko itu, toko sayur besar-besar gitu, benar bagus seperti itu. Mungkin Tangerang ke Jakarta mah yang biasa aja, warung biasa itu Ustaz. Iya. Sayur. Banyak di situ. Tapi nggak ada orang Madura yang buka restoran Padang. Oh ya nggak ada lah. Tapi orang Jawa banyak yang buka restoran, yang rumah makan Padang. Ya itu banyak Ustadz, bener banyak Ustadz. Iya bukan itu kan aslinya Padang mas. Baik, نستمر. رقم 7 Bu Siti Khadijah. تفضلي Bu Siti Khadijah, اقرأي. Dicoba saja Om. Kemarin kan izin Om ya. Dicoba saja coba dibaca. تفضلي رقم 7. Halo, Bu Siti Khadijah. أنت موجودة؟ Nampaknya masih belum dibuka mikrofonnya Bu Siti Khadijah. أولا نستمر أولا
إلى أبو ديتا. Ya Ustaz, apa Ustaz? sudah. تفضلي أبو سيدي خديجة، تفضلي. رقم 7. Ada iklan nih Ustaz. Ya. Baca ya Ustaz. نعم صحيح. اقرأي تفضلي. Rokok Ustaz. Ya Salma. Do'i ya. نعم صحيح. Ya Salma do'i hazal kitab ala maktabi. أحسنت جيد، افتح الله عليك ما شاء الله. kemarin nggak masuk aja bisa jawab betul loh. ما معنى هذه الجملة؟ Jumlah fi'liyah ya. ما معنى هذه الجملة؟ ترجمي هذه الجملة إلى اللغة الإندونيسية. Oh, ya Salma do'i itu taruh ya, letakkan ya. نعم صحيح، letakkan. Letakkan kitab ini di atas meja saya gitu ya. ما شاء الله، افتح الله عليك. أحسنت يا أبو صديق خديجة، افتح الله عليك. نستمر. رقم 8 أبو ديتا، تفضلي اقرأ. لماذا تقف هنا يا أخي؟ اجلس. أحسنت جيد. لماذا تقف هنا يا أخي؟ اجلس. ما معنى هذه الجملة؟ Kenapa kamu berdiri di sana, wahai saudaraku? Di sana atau di sini? Atau di situ? Oh, Huna di sini. Huna di sini. Nah, sahih. Kenapa kamu berdiri di sini, saudaraku? Duduklah. جيد، فتح الله عليك. نستمر. رقم 9 Bu Ashrah، تفضلي. Wah, ini terlalu pendek buat Bu Ashrah. لا تقف في الطريق. جيد. لا تقف في الطريق. ما معنى؟ Jangan kamu berdiri di jalan. Jangan berdiri di jalan. Mengganggu orang jalan dan membahayakan diri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kalau misalkan diajak safar sama teman misalkan, ajak safar jangan mau, kalau misalkan waktunya sholat jangan mau diajak sholat di jalan. Kalau di jalan nggak boleh. Kalau perjalanan sholat di jalan nggak boleh. Iya nggak boleh. Sholat di jalan. Nggak boleh. Orang dong aku ya tengah jalan yo ketabrak Ustaz. استحضر. نستمر. بعد أبو أشرف أبو أنيتا، تفضلي. رقم 10 أبو أنيتا، اقرأي. قال الله عز وجل. benar. نعم. عز وجل. عز وجل في سورة سابا. benar kan fi surat Saba. Apa ini saya baca ya Ustaz ya. Sudah ada harokatnya, mudah. Sabai. نعم تفضلي. سبأ. تفضلي. يعلم ما يلج fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju fiha wa huwa rahimul ghafur. جيد، فتح الله عليك. Gimana ini saya suruh ngapain ini Ustaz? ini sudah diharakati ya ayatnya ya. طيب ترجمي هذه الجملة وهذه الآية، تفضلي. Oke. Allah Azza wa Jal bersabda gitu kali ya Ustaz ya. Naam. Di dalam surat Saba. Dia mengetahui apa yaliju tuh apa sih Ustaz? Kemarin apa? Di dalam. Apa merayap? Merayap. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna.
Ya liju, astagfirullahaladzim, lupa. ولج Ada. يلج. Masuk. نعم صحيح. Masuk ya Masuk. Ustaz. Nah, masuk Pak Eko. Bukan ya Ustaz. صحيح. Iya, dukul lagi ya. دخل يدخل نعم. ولج يلج بمعنى دخل يدخل. Dia mengetahui apa yang masuk ya Ustaz ya, di dalam di atas bumi gitu. Di dalam Art kan? Fil art kan? نعم. di dalam Coba lanjutkan dulu. Dan apa yang keluar darinya, ya kan? Nah, Dan apa yang diturunkan dari langit. Yang turun. Nazala yang zidu itu turun, bukan diturunkan. Iya, Ustaz. Yang turun dari langit dan apa ruju. Mi'raj itu apa? Ruj. Isra Mi'raj. Naik dan apa yang naik kepadanya gitu. Sahih. Wa huwa rahimul ghafur. Dan dia maha penyayang dan lagi maha pengampun, mungkin gitu. Nah, ya ada di sini sebenarnya syahidnya atau poin yang menjadi contoh dari pembahasan kita adalah yaliju itu saja sebenarnya. Ya kan Ibu ya? Walaja yaliju. Itu fi'lun mithal, dihapus wawunya saat menjadi fi'lun mudhari'. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah Maha mengetahui apa yang masuk ke dalam perut bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi, maksudnya yang tumbuh dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, dan beliau juga Maha mengetahui apapun yang turun dari langit dan apa yang naik ke padanya atau naik ke atas langit. Wa huwa ar-rahimul ghafur, dan dialah yang Maha Ngasih lagi Maha Pengampun. Kemarin di hari Senin kemarin kita sudah membahas bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim kan Ibu ya? Iya Ustadz. Nah, insyaallah jelas Ibu ya. Insyaallah. Baik. نستمر رقم 11 Bu Yuni تفضل Ibu Yuni. Wa qala ta'ala fi surati surah نعم Asyura. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha innasa wa yahabu liman yasha'u inasan yasha'u dhukur wa yahabu liman yasha'u dhukura. Dan Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura, Sahih. Lillahi, miliknya, mulku, kerajaan as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Yahluku, dia menciptakan apa yasha'u, yang dia kehendaki. Yahabu apa ya kemarin Yahabu? Wahaba yahabu kemana Bang? Menganugerah. Apa Yahabu? Oh, menganugerahkan. Dia memberikan apa? Liman. Apa yang dia kehendaki? Liman. La yahabu liman. Mana liman? Bagi siapa? Yang dikehendaki. Bagi siapa? Kepada siapa atau bagi siapa? Bagi siapa yang dia kehendaki. Inasa itu maksudnya anak-anak perempuan Ustaz. Inasa wa yahabu, dan dia memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Laki-laki. Yasa'u dhukura itu apa? Laki-laki. Laki-laki. Oh iya. Zakar. Dan dia memberikan kepada laki-laki apa yang dia kehendaki. Enggak, dan beliau juga mengadukan kepada siapapun yang
beliau kehendaki anak laki-laki gitu. Oh iya. Bikin anak perempuan. Jadi ini terkait dengan apakah apa tuh janin yang ada di dalam kandungan itu anak perempuan atau anak laki-laki. Itu terserah Allah. Gitu kan namanya? Allah yang Iya. menentukan, Allah yang mentakdirkan, Allah yang menganugerahkan. Semua atas kehendaknya. Jadi kita harus tetap mensyukurinya. Karena itu bagaimanapun juga mau laki-laki mau perempuan itu adalah rizki, rahmat dan amanah dari Allah buat kita semuanya ya kan Ibu. Iya Ustaz. Nah, tapi kalau misalkan sekedar berharap berdoa nggak masalah, nggak apa-apa. Dan justru dengan doa itu kita beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita perhatikan sekalian dari awal ayat ini, waqala ta'ala fi surat Asy-Syura, Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surat Asy-Syura, "Billahi mulku samawati wal ard." Teman sekalian, mungkin saya pernah menyinggung sebelumnya terkait dengan rangkaian yang dibalik. Misalkan rangkaian normalnya urutannya mubtada baru khabar. Kan Ibu ya? Mubtada dulu baru khabar. Atau misalkan fi'lun fa'il maf'ulun bihi. Tapi kalau suatu ketika rangkaian itu dibalik, seperti misalkan khobar diawalkan, baru setelahnya disebutkan mubtada'nya. Seperti di sini, lillahi, li-nya adalah harful jar, kemudian lafzul jalalah sebagai ismun majrur. Ya kan Ibu ya? Iya. Ya, Ustaz. Jar majrur itu pasti sebagai, kalau dalam jumlah ismiyah pasti sebagai khobar, nggak mungkin sebagai mubtada. Ya kan Ibu ya? Ini khabar muqaddam, al-jar wal majrur ini khabar muqaddam dan setelahnya di sana mulk. Mulk itu sebagai mubtada muakhar wa huwa mudhaf. Ya kan Ibu ya? Iya. Baik. Apa faedahnya rangkaian yang dibalik seperti ini? Masih ingat Ibu sekalian? Li taukid bukan? Bukan li taukid, tapi lil hasr, untuk pembatasan. Lil hasr. Berarti kalau kita terjemahkan bagaimana? Hanya milik Allah lah semua kerajaan langit dan bumi. Semua kekuasaan yang ada di langit dan semua kekuasaan yang ada di permukaan bumi semuanya hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Dari mana terjemahannya muncul? Dari rangkaian yang dibalik ini. Gitu ya Bapak ya? Wadah mahat. Membatasi. Iya Ustadz, lil hasyr. Hasr itu pakai ha, sad, ra. Oh, bukan pakai shin ya? Kalau hasyr itu nanti, kalau hasyr pakai shin nanti jadi pembangkitan, yaumul hasyr, hari pembangkitan. Yes. Ya sad, pembatasan maknanya. Lillahi mulku samawati wal ardh. Dari di sana ada makna pembatasan, hanya milik Allah Subhanahu. Dan Naam, di awal ayat beliau menjelaskan seperti itu, bahwasanya semuanya itu milik Allah, semuanya itu kekuasaan Allah, semuanya itu terjadi atas kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Semuanya yang terjadi atas kehendak Allah dan apa yang Allah kehendaki semua pasti akan terjadi. Gitu kan Ibu ya? Nah, kemudian yakhluqu ma yasha. Kemudian beliau mempertegas lagi setelahnya secara rinci. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apapun yang beliau kehendaki. Dan lebih rinci lagi dalam bentuk anak yang dilahirkan di sana. Yahabu liman yasha'u inathan. Allah akan menganugerahkan bagi siapapun yang beliau kehendaki anak-anak perempuan yang dilahirkan. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan akan menganugerahkan kepada siapapun yang beliau kehendaki anak lelaki. Jadi semua baik anak lelaki maupun anak perempuan itu semuanya atas kehendak Allah. Nah, mungkin ini juga sebagai bantahan dan teguran kepada orang-orang Quraisy dahulu. Iya. Orang Quraisy dahulu malu kalau punya anak perempuan ya kan Bu ya? Iya Ustaz. Kalau misalkan budaya Quraisy masih ada sampai sekarang, loh saya nggak bisa ngajar ibu-ibu ya. Dan nggak tahu saya dilahirkan atau enggak. Ya, kalau misalkan perempuan kalau nggak ada perempuan laki-laki juga nggak bisa dilahirkan ya kan Ibu ya? Gimana coba? Iyalah, benar. saling berkaitan. Nah,
karena LGBT. apa sih? Wah, baik. Dosen saya itu pernah menyebutkan dan beberapa kali menyebutkan an-nisa'u nisfu sya'b atau nisful mujtama. Para wanita adalah setengah dari masyarakat kita. Wa wa Lebih. yakhruju minhu nisful mujtama ukhra, dan uh, para wanita tadi yang merupakan setengah dari masyarakat kita, dari merekalah juga dilahirkan setengah setengah dari masyarakat yang lain. Yang melahirkan laki-laki siapa? Wanita juga. Jadi uh, iya, para wanita akhwat ummahat itu sebenarnya adalah semua masyarakat itu ya dari wanita semuanya, ya kan Ibu? Iya, Ustaz. Dan baik buruknya generasi itu banyak sekali dipengaruhi oleh baik buruknya ummahat sekalian, ibu-ibu sebagai seorang ibu. Meskipun ya peran ayah itu sangat penting. Peran ayah itu sangat penting, tidak bisa dinafikan. Peran ayah itu sangat penting dalam keluarga. Tapi juga tidak bisa terlepas dari peran sosok seorang ibu dalam pendidikan anak, ya kan Ibu? Yes. Ya, Ustaz. Iya, Ustaz. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan salihah, dan juga menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan saleh. Amin. Amin ya Allah. Hal ini soal Mahat. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Lanjut. Ayo Jad. Hada akhirul qism al-awwal. Ini adalah akhir dari bagian pertama minad darsi sadis dari bab 6 ini Ibu sekalian. Ini betul-betul tidak ada pertanyaan Mas sekalian? La yujad, Ustaz. Ayo Jad. Baik, kemarin saya sempat berencana mengajarkan ke ibu-ibu sekalian untuk membuka kamus, kan Ibu ya? Iya. Nah, ini sebelum kita masuk ke bagian kedua, mungkin kita coba untuk belajar membuka kamus terlebih dahulu. Kemarin saya sampaikan sekalian, kamus itu zaman sekarang ada kamus fisik, kamus yang bentuknya kitab yang bisa kita pegang dan kita buka-buka dengan masing-masing lembarannya. Tapi ada juga zaman sekarang dengan teknologi dan kemajuan, alhamdulillah sudah ada kamus elektronik. Kamus elektronik. Kalau dari segi kemudahan, kamus elektronik itu mungkin jauh lebih mudah dan lebih simpel. Kalau kamus fisik, kita harus membawanya kemana-mana. Itu ada fisiknya, ada barangnya, dan ada ukuran dan berat, ya kan Ibu ya? Nah, kalau kita kemana-mana, tidak bisa di sembarang tempat kita membawanya, dan kurang fleksibel. Dan mungkin untuk membukanya dan menggunakan kamus fisik itu butuh kita juga kemampuan dalam sorof, butuh latihan juga. Nah, jadi untuk terbiasa membuka kamus, mungkin beda antara orang yang pertama kali membuka kamus dan orang yang sudah sering membuka kamus, itu akan beda rasanya. Meskipun paham bahasa Arab, misalkan ya kalau misalkan kayak saya memberi latihan kepada santri untuk menerjemahkan, boleh buka kamus. Kadang santri nggak ketemu, saya buka langsung ketemu kan gitu. Ya karena ustadznya. Tapi butuh latihan, hal semacam itu butuh latihan. Tapi kalau misalkan untuk yang lebih simpel dan lebih mudah, itu saya lebih menyarankan untuk ibu-ibu menggunakan kamus elektronik. Yaitu kita bisa buka dengan HP dimanapun juga. Dan ada bentuk aplikasinya. Kalau ibu-ibu sekalian baik menggunakan Android atau menggunakan apa namanya, iOS iPhone. Iya. Baik menggunakan Android maupun menggunakan iPhone, ibu-ibu bisa download aplikasinya dan
selain aplikasi, sebenarnya kalau saya pribadi sendiri, karena sebelumnya HP saya itu memorinya terbatas, meskipun ya alhamdulillah sudah ada gantinya. Kemarin karena mati total selama 2 pekan itu. Akhirnya saya beli baru HP. Alhamdulillah. Lem biru. Biru. Ya, konektor baterainya copot saya. Akhirnya nggak bisa menyala lagi. Tapi alhamdulillah. Tapi sampai sekarang saya lebih cenderung menggunakan yang dari web, bukan dari aplikasi. Tapi itu pilihan, ibu-ibu mau menggunakan dari web atau dari aplikasi itu bebas. Dan kalau misalkan kamus elektronik apa? Kamus elektronik itu banyak sekali sekarang macam-macamnya. Yang paling saya rekomendasikan untuk saat ini itu Al-Ma'ani. Al-Ma'ani itu baik aplikasi maupun webnya ada, dua-duanya ada. Al-Ma'ani. Kalau ditulis pakai bahasa Arab ya biasa Al-Ma'ani. Kalau misalkan saya contohkan di sini wahai kalian, ini saya membuka Google misalkan, ya kan Ibu ya? Yang mana sih? Kemudian saya ketik misalkan Al Oh, cuman gitu aja. Saya udah install Ustaz, tapi bahasa Arab semua nih, nggak ngerti jadi. Makanya coba saya contohkan Al-Ma'ani di sini. Sudah Bu Yuni download aplikasi atau buka web? Aplikasi, Ustaz. Aplikasi, tayyib. Tampilannya nggak terlalu berbeda. Kita coba buka dulu. Nah, seperti ini kalau ibu sekalian buka tadi di Google, ketik Al-Ma'ani, kemudian langsung muncul di paling atas biasanya seperti ini. Paling atas itu langsung muncul webnya www.almaani.com. Al-Ma'ani tulisannya seperti itu. Al-Ma'ani pakai gini belakangnya. Kita langsung buka saja coba. Get in app purchases berarti. Baik, tampilannya seperti ini. Tampilan pertamanya seperti ini, mas sekalian. Kelihatan ibu ya? Yang lambang itunya, lambangnya kayak apa sih? Lambangnya kayak buku tumpuk-tumpuk itu. Iya. Buku terbuka. Itu. Ada nih. Sudah ketemu? Baik. Udah. Al-Ma'ani Arabi Education ya. Itu aplikasi ya. Tapi kalau di web tampilannya seperti ini, mungkin tidak jauh berbeda tampilan web dan aplikasi. Jadi kalau seperti ini Arabic ibu sekalian. Kalau di web pertama kali muncul Arabic seperti ini. Dan saya lebih rekomendasikan yang Arabic daripada Arabic Indonesia, mas sekalian. Karena kalau Arabic Indonesia itu makna yang ditampilkan itu sangat terbatas. Arabicnya taunya dari mananya ya Ustadz ya? Ya itu artinya Arabic. Oh, yang Arabi itu mau jam. Kalau yang di paling atas, di sana ada tulisan-tulisan kan ini Ibu ya. Ini pilihan bahasa terjemahnya. Ada Indonesia, Persia, kan? Turki, Prancis, Portugal, Spanyol, bahasa Inggris. Yang paling ujung di sana Arabi ya di sini. Yang paling kanan ini adalah Arabi ya, itu ini sudah berarti ini Arabic gitu ya. Nanti bahasa Arab artinya bahasa Arab juga ini. Berbeda kalau misalkan kita ketik bahasa yang lain. Tapi kalau suatu ketika kita betul-betul mentok, masih bingung, betul-betul bingung, kita pilih yang Indonesia nggak masalah. Tapi saya lebih menyarankan untuk yang Arabic gitu Ibu ya. Iya Ustaz. Di aplikasi pun sepertinya juga ada pilihan bahasa seperti ini entah di atas atau di bawah, saya lupa. Ada yang sudah membuka aplikasi ya Ustaz. Udah, tapi kok ada beberapa. Beberapa gimana? Jadi ada Al-Ma'aninya kan, Al-Ma'ani Arabi, terus di bawahnya juga ada lagi almani.com. Terus tapi dictionary itu. Oh gitu. Terus bawahnya lagi ada lagi almani.com. Nah, ini yang mana ya? Cari yang ininya aja ya Ustadz, yang banyak reviewnya ya Ustadz. Yang banyak bintang. Iya, yang banyak bintang ya Ustadz ya carinya ya.
Pusing. Pusing. Iya, makanya saya bingung ada yang mana ini gitu. Almaani.com, semuanya almaani.com ya. Saya Oh, buka ini. cari yang gratis. Cari yang Ini, gratis. iya ini Oh, ini kan al ada yang Mu'jam Al-Ma'ani Mu'jam al-Ma'ani Qamus Arabi itu. Coba itu. Oh, ini Arabi Indonesia. ini adanya Ma'ani aja. Oh, yang Mu'jam, yang ada tulisannya Mu'jam ya. Mu'jam Mu'jam Al-Ma'ani Arabi al-Ma'ani. Indonesia itu. Yang Arabi ya dong. Ini ada sebentar. Yang ada ini yang paling atas kan Al-Ma'ani Arabi, terus di bawahnya Mu'jam Al-Ma'ani. Itu ya, Mu'jam ya. Mu'jam al-Ma'ani Qamus Arabi itu saya kalau muncul di HP saya ini memang ukurannya paling besar. Ukurannya 61 MB. Iya, itu 61 MB. Ya Ustadz. Ini ada lagi almaani.com, Mu'jam Al-Ma'ani juga. Bawahnya juga ada 2. Oh, gitu sih. Sama sih Bu isinya Bu. Sama isinya ya Bu ya? Sama ini aku install dua-duanya sama ternyata. Oh ya wes. Sama Gitu. ya. Sama Ustaz. Ya, ambil 1. Saya. Yang pakai Mu'jam ya Bu ya? Yang pakai Mu'jam ya? Oke. Coba saya coba. Yang bintang berapa jadinya? Yang bintang berapa? Nggak tahu ya. Saya memang dulu pernah sih saya menginstal, tapi nggak tahu saya kok kurang puas gitu. Akhirnya saya tetap pakai webnya. Ini nggak berbayar kan ya Bu ya? Enggak, ini gratis. Coba saya itu Dia ya. sama emak Ustaz. Saya Padahal Iya Ustaz. Kalau di saya Baik. promosi Arabi, Ustaz. Iya, nah, Arabi ya, Mas. Arabi. Lupa. yang itu tadi saya kirim di grup. Itu yang mana jadinya? Yang di download. Nah, Itu sama Bu Dita, itu yang 61 sama yang 18 Sama ya? yang mega itu sama. Oh, berarti sama, salah satu. Salah satu aja. Yang bintang 48 kali ya? Ya bintang 48 tuh sama isinya sama Bu, ini yang 48 sama yang 47 itu sama. Oh, sama aja. Mungkin nanti kalau mau buka-buka tambahan mungkin ada download lagi gitu, Mas. Kalau udah yang nih Ustaz, MB-nya saya kecil. udah nih Ustaz. Sudah, ya udah. Terus saya ngapain Ustaz? Sudah sudah coba dibuka. Oh, ada bawahnya ada tulisan udkhul kalimat apa kalimat Adkhil. Adkhil kalimat dan apa ini? Bahasa. Oh iya bahasa. Apaan sih ini hurufnya? Malah apa ini? Risalah. Apa sih? Baik, tunggu. Mungkin nanti untuk yang kamus yang ini yang di di aplikasi, mungkin saya nanti akan buka juga. Adkhil kalimat bahas. Oh, seperti ini tampilannya. Coba. Benar-benar Arab-Arab semua ya ini. Ini Arab-Arab ini, kita Arab maklum ini. Ibu-ibu jadi yang mana yang di download tadi, Om? Saya tadi yang ituan Pak, yang ada tulisan Mu'jam. Yang ada tulisan Mu'jam. Soalnya ada yang Al-Ma'ani Arabi, terus ada yang Mu'jam Al-Ma'ani gitu. Ini saya yang pakai Mu'jam katanya tadi.
Tapi sama Hmm. Ustadz isinya itu yang Al-Ma'ani, yang Mujam Al-Ma'ani Arabi Indonesia sama yang Coba Ma'ani.com Arabic Dictionary sama isinya. saya masukin huruf apa ya? Tapi coba nanti mungkin saya akan share juga yang aplikasi Ibu sekalian. Tapi sebelumnya coba yang nanti akan jadi perbandingan di sini. Yang web dulu Ibu ya, yang sudah Ya saya buka di Ustadz, layar. saya juga buka webnya nih. Yang saya buka di layar, di sana Ibu sekalian yang paling atas, di sana ada pilihan-pilihan bahasa kan Ibu ya tadi ya. Ibu-ibu bisa pilih bahasa Indonesia, bisa pilih bahasa Arab. Atau juga di sana di agak bawah, di sana ada kolom untuk kita memasukkan kata yang akan kita cari. Seperti seperti di Google kan ya, kita ngetik di sana. Tapi di bagian ini juga ada panah ke bawah. Tulisannya Mu'jam Arabi Arabi. Ini juga pilihan sebenarnya Ibu sekalian. Di sana kita juga bisa memilih terjemahannya. Misalkan Arabi Injilizi berarti dari bahasa Arab ke bahasa Inggris, Arabi Faransi, Arabi Ma'anil asma. Jadi hanya asma saja yang muncul nanti. Al-mufradat wal adad ini lawan kata. Aqwal ma'thurah, kemudian fawaid lughawiyah. Tapi kita fokus ke yang Arabi-Arabi saja. Seperti ini. Kemudian cara menggunakannya bagaimana? Cara menggunakannya langsung saja tinggal ketik Ibu sekalian. Misalkan Ibu sekalian pengen mencari makna apa? Misalkan kemarin apa? Yahabu. Yahabu, misalkan. Yahabu. Langsung saja ketik seperti ini. Yahabu. Kemudian proses dan akan muncul di sana. Kalau kita perhatikan di sana seperti ini, akhirnya muncul hasil pencariannya. Yang pertama wahaba, ya, wahaba yahabu, wahban. Jadi langsung seperti ini. Kenapa saya menyarankan ini? Biasanya langsung muncul lengkap di sana rinciannya dari fi'lun madhinya, kemudian fi'lun mudhari'nya, kemudian masdarnya, wahban, wahaban, hibatan. Ini bentuk masdarnya semuanya. Kemudian fahuwa wahibun, ini isim fa'ilnya. Wahubun, wahub ini juga isim fa'il. Wahab juga demikian. Wahabah. Nah, di sana setelahnya di sana ada biasanya di bawahnya itu ada beberapa contoh jumlah dan maknanya. Beberapa contoh penerapan dalam susunan kalimat dan maknanya. Misalkan wahabahullah, maknanya apa? Razaqahu wa manahahu. Kemudian wahaba jarahul mala. A'tahu iyahu bila aywadin atau awadin. Wahabanillahu fidaka, ja'alani fidaka. Dan seterusnya. Seperti itu. Dan selain itu, teman sekalian, biasanya kalau kita scroll lagi ke bawah, itu ada kata-kata yang terkait. Yang akar katanya sama, seperti ihab. Itu akar katanya masih sama. Wahabun, ini isem. Dan di sini kalau kita perhatikan juga di sana ada keterangan setelah kata itu ada di dalam kurung apakah ini bentuk kata isem atau fi'lun kan Ibu ya? Ada keterangan. Nah, itu sudah lengkap sekali seperti ini. Dan di ke bawah di sana ada beberapa kata yang ada kaitannya. Secara akar kata masih ada kaitannya. Gitu Ibu ya? Mudah kan Ibu ya? Bingung tidak Mas sekalian? Bingung. Bingung saya ini makanya aku kagak ada Arab apa gitu sih. Nambah arti lagi, nyari lagi artinya Ustaz. Iya, Arab Magun ini. Kan itu kita nyari arti, di belakangnya ada kata-kata lain yang baru lagi. Akhirnya mentok. Ya kayaknya lebih enak pakai ini aja, pakai yang di Google-nya itu. Hah? Ini yang Ustaz buka itu ini lebih kelasnya Ustaz. Kalau kelasnya Ibu ini. Enggak, ini saya semester atas itu juga saya ajarkan pakai ini, Om. Karena nanti di kitab Durusul Lughah itu di akhir biasanya di semester 6, semester 7, semester 8 itu di akhir-akhir bab itu selalu ada latihan untuk mencari bentuk misalkan bentuk mudhari'nya atau bentuk jamaknya gitu. Bentuk mufradnya apa. Itu kita harus menggunakan kamus, nggak bisa kalau kita
nggak bisa nggak menggunakan kamus nggak bisa. Jadi kamus yang kita pakai ini. Dan ibu-ibu sekalian, kalau misalkan bingung, ibu-ibu sekalian misalkan pakai Arabi bingung, suatu ketika pengen menggunakan bahasa Indonesia, tinggal ketik aja bahasa Indonesia misalkan. Ya, ini saya buka yang Indonesia, Ustadz. Ini kok nggak bisa ya, Bu ya? Aku pakai yang Coba. ini. Pakai Kalau yang mana sih, Indonesia, kalau yang Aku pakai Indonesia, yang ini, yang di webnya. tampilannya seperti ini, ibu sekalian. Kalau yang Indonesia, misalkan tadi kita memasukkan kata apa Indonesia ya, Wahaba. wahaba. Seperti ini ya. Kita ketik langsung dan kita enter, langsung muncul di sana makna kata wahaba di sana. Wahaba yahabu, memberi, menganugerahkan. Kemudian wahaba. Nah, di sana di dalam Quran biasanya maknanya lalu memberikan. Dan seterusnya di sana ada beberapa pilihan makna. Gitu Ibu ya? Yang bahasa Saya nggak Indonesia. ngerti, Ustadz, ini gimana caranya? Tampilan bahasa Indonesianya seperti ini. Ini saya masih menjelaskan yang di web, Om ya. Iya, ya, lebih enak pakai yang di web ini. Jadi kalau nggak bisa ditaruh di HP gitu ya? Ini bisa Bu dibuka di HP Saya kita. biasanya saya membukanya juga di HP, Om. Kalau yang di web. Gimana Ustadz, saya ngetik apaan nih Ustadz? Ini Bu, almani.com itu loh. Oh, saya buka di browser ya? Di browser aja. Ya, di browser, Om. Terus Almaani, sebentar. Almaani kamus. .com. Almaani.com. Oh, begitu. Oh ya, udah. Terus? Nah, itu kan ada pilihan bahasanya. Itu mungkin langsung bahasa Indonesia ya, itu Sama aja ya, ini kan ada terjemahan arti kata ini, terus ada apa sih? itu langsung ke bahasa Indonesianya. Sebelumnya ada apa pilihan bahasa. Adanya ini yang bahasa aja ya Bu ya? Indonesia ke Arab, arti kata Arab ke Indonesia ya Bu? Mau Arab yang tadi Ustadz bilang itu. Oh ya udah, coba. Itu ada pilihan sih, ada Arab Indonesia, Arab. Iya ada nih, udah nih Bu. Arab Indonesia, udah. Nah itu bisa langsung dicari Bu. Coba kita ketik ya Bu ya. Caranya gimana? Itu di atas. Masukkan kata. Enggak ada sih ya Bu. Oh ada. Nah. Terjemahan dan teks asli. Ini bahasa Indonesia nih. Wahaba. Kok? Enggak ada ya Bu. Aduh. Gimana? Masih bingung. Udah saya ketik pakai huruf Arab kan. Search aja langsung search, itu kan ada tombol search-nya itu. Udah sih Bu, kok jadi saya pencet wahaba kok jadi yang keluarnya cerdas sih. Salah siapa? Iya, wahaba. Malah ya Allah ya Rob. Oh ya udah. Terjemahan arti kata memberi, menganugerahkan, menurut itu ya. Ustadz, ini adanya Arab ini ya Bu ya, Arab ke Indonesia ya Bu? Ada banyak Arab Indonesia, Arab. Seperti saya tampilkan tadi, Om. Double. Itu ada pilihannya itu Bu. Oh iya. Tadi di paling atas itu ada pilihan makna. Saya tampilkan lagi seperti tadi yang di web. Nah, ini kan di paling atas itu ada pilihan bahasa kan, Om ya?
Iya, Ada Ustaz. Urdu, kemudian Indonesia, kemudian Persia, kemudian Turki, Prancis, Portugis, Spanyol, bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan kita pilih bahasa Arab, Arabi, maka nanti akan muncul artinya ya Arabic gitu. Karena kalau kita pilih bahasa Indonesia, maka nanti maknanya yang muncul adalah Indonesia. Begitu, ya? Gimana? Masih bingung bukan kita? Iya, saya udah mencet Arab-Arab kok keluarnya cepet bahasa Indonesia sih. Yang paling atas Om, yang Arabi, tulisannya Arabi, yang bagian ini Om, yang saya ini nampak di layar saya Om. Terus, Ini kan ada Arabi, ya, paling atas itu. saya kok nggak begitu sih bentuknya. Enggak Iya, begitu. kayaknya agak beda ya tampilan di laptop sama Sama di di HP. handphone beda. Di- Iya, beda. Oh, Ustaz. Iya, ibu-ibu saya pakai HP Om ya? Iya, beda. Saya Coba pakai coba laptop sama saya Kak pakai Ustaz HP itu. dulu. ini Arab-Arab, tapi kenapa ininya jadi di kamus istilah semua Indonesia Arab gitu. Ayo. Iya ya, Arab dia tetap ini Indonesia. Masa Om? Iya. Iya, tapi untuk pakai keluarnya ini bahasa Indonesia, Ustaz. Wahiba, haba, hab, yahab, yahabu. Oh, ini Bu Anita settingannya itu harus di atasnya yang Arab. Yang Udah gimana? Arab. Yang Arabi. Arab. Yang Arab yang paling atas. Wah. Nanya, ini udah saya udah yang ada Arab Indonesia, Arab Persia gitu-gitu Bukan, kan? bukan itunya. Oh, bukan. Yang atas itu kan ada tuh paling atas tuh. Nah, itu kan ada Arab, ada Indonesia. Nah, itu mungkin Indonesia itunya. Jadi tetap terus ke Iya. Indonesia Udah, terjemahan. Ustaz. Cuman tampilannya memang beda, Ustaz. Tampilannya beda Om. Ya, kita ke bawah. Kalau Ustaz tadi kan nyamping ya. Iya. Coba saya ketik seperti mungkin saya tampilkan di layar Om. Ini sekarang saya tampilkan, saya share pakai HP Om. Baik. Al-Ma'ani. Oh iya sih, benar. Kemudian akan muncul paling atas di sana webnya almaani.com. Kemudian langsung muncul seperti ini. Di ibu sekarang muncul seperti ini tidak Om? Enggak, Ustaz. Ini yang di atasnya itu yang bahasanya bahasa Indonesia jadinya. Baik, Arabnya kalau bahasa gitu Indonesia. coba kita pilih bahasa dulu Om ya. Kalau Nah, ya. misalkan bahasa Indonesia maka seperti ini. Kalau bahasa Indonesia seperti ini. Ini ada iklan-iklannya. Iklan. Iya, akeh banget ya, namanya juga gratisan. Kalau bahasa Indonesia seperti ini tampilannya, ya kan Om Iya, ya? tadi. Iya. Tinggal kita ketik saja misalkan kata apa yang kita cari, misalkan wahaba tadi. Wahaba. Gitu kan. Nampak Om ya di layar Om ya? Iya. Type. Langsung kita enter, maka akan muncul di sana makna wahaba. Di sana ada memberi, menganugerahkan, dan seterusnya di sana. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Seperti Iya, itu. Ustaz. Kamu bagaimana Bu Anita masih bingung tidak seperti itu? Dia nih keluar bahasa Arab semua, saya malah jadi pusing nih. Enggak, yang seperti di layar saya tampilkan Dirubah lagi itu aja, Bu. keluar seperti itu tidak Om? Iya, Ustaz. Kalau Tadi yang bahasa Indonesia, yang Iya. bahasa Indonesia seperti itu Om ya. Kalau misalkan kita ingin menggunakan yang Arabic, maka kita pilih yang
bahasanya Yang paling atas Al-Arabiyah. tuh ya. Al-Arabiyah betul sekali. Maka akan muncul tampilan Ya, seperti ini yang Arabik-Arabik. Misalkan ya. tadi kita mencari lagi makna wahaba, misalkan wahaba, gitu ya, Ma? Iya. Ini kita enter, kan muncul di sana wahaba itu turunan katanya apa saja, misalkan dengan wahaba, terus mudhari'nya yahabu. Nah, terus di sana ada beberapa bentuk masdar, ada wahban, wahaban, hibatan, kemudian fahuwa wahibun, wahibun itu isim fa'il. Demikian juga dengan wahubun dan wahabun, wahaba. Kemudian di sana di bawahnya ada contoh penerapan di dalam susunan kalimat. Ada wahabahullahu. Wahabahullahu bermakna apa? Razaqahu. Nah, Allah memberikannya rezeki. Wa manahahu, menganugerahkannya. Wahaba jarahul mala. Wahaba maknanya juga a'ta. A'ta itu memberi juga maknanya. Baik. Itu beberapa kata turunannya. Kalau misalkan kita mencari isem, misalkan. Isem apa ibu sekalian, misalkan? Ibu pengen mencari isem apa, misalkan? Kalau ketikannya biar bisa bahasa Arab yang mana sih, Ustaz? Arabi, Misalkan, apa? Yang paling atas, pojokan atas itu. hijau, hijau apa biru itu? Yang kanan. Ya, kiri atau kanan, Om? Kiri kanannya mana? Kan itu Ustaz. Bukan yang strip 3, bukan, tapi yang sebelahnya, yang di sana ada tulisan Al-Arabiyah itu. Yang Al-Arabiyah. Itu, yang kiri atas. Ya, kiri, betul sekali. Kiri di situ ada panah ke bawah di sana. Di sana ada pilihan bahasa kan, Om, ya? Iya kan Al-Arabiyah. Nah, sudah kan, Om, ya? Kalau gitu tinggal dicari aja, ketik misalkan di bagian kolom untuk mengetik gitu. Adkhil kalimatan, masukkan kata. Au jumlatan lil bahas, atau susunan kalimat untuk mencari. Nah, kita tinggal ketik saja. Misalkan ibu sekalian pengen mencari isem apa? Misalkan ibu sekalian, saya ketik misalkan di sini. Apa, Om? Mana sih adkhil kalimat? Misalkan apa, Om? Yang tadi misalnya khoroja misalnya. Nah, itu fi'lun. Tadi fi'lun sudah. Misalkan isem apa, Om? Masa nggak ada? Untuk ngetiknya ini, Ustaz, untuk ngetiknya itu keyboardnya kali Bu itu ya. Bu Khadijah maksudnya keyboardnya biar bisa rubah ngetik ke Arab gitu kali ya? Iya, Oh, kalau itu settingan keyboardnya. Bola dunianya diketuk. Di saya nggak ada bola dunianya soalnya. Oh, Settingan keyboardnya di settingan HP-nya, nanti di keyboardnya itu ditambahkan bahasa, Om. Di keyboardnya nanti ditambahkan bahasa Arab. Iya, nggak ada. Oh, nggak ada. Enggak, maksud saya di settingan, bukan pas buka keyboard, bukan pas buka keyboard, bukan. Tapi di settingan, nanti masuk ke setting, kemudian nanti lah, insya Allah saya mungkin saya buat rekaman untuk membuka settingan, tapi settingan keyboard untuk menambahkan bahasa. Tapi ibu-ibu yang lain apakah juga masih belum punya settingan bahasa Arab di keyboardnya? Udah, Ustaz. Ada gambar bola dunia itu, Ustaz, tinggal diketuk aja. Selain bola dunia apa sih? Nggak ada. Ada isi Arabi juga ada tuh. Bola dunia yang kayak apa itu bola? Ada biasanya di yang bulat. Ya, biasanya memang harus di setting dulu biasanya, Om. Biasanya karena kalau bawaan itu biasanya Indonesia sama bahasa Inggris saja adanya biasanya. Iya, kayaknya ini nggak bisa. Di setting dulu. Atau mungkin nanti bisa ditolong Bu Siti Khadijah, nanti bisa ditolong Bu Ashrah nanti untuk menambahkan bahasa pada keyboard. HP Cina berarti settingannya tulisannya malah Cina gitu ya, Ustaz? Menambah bahasa apa aja bisa di situ kalau udah ada. Iya, biasanya ada, kalau ini nggak ada lain. Misalkan cari apa isem apa, Om, misalkan? Masjid. Misalkan Sa'lab, misalkan gitu ya. Sa'lab, saya ketik di sini. Sa'lab.
Ah, Kemudian di sana akan muncul itu makna. makna sa'lab. Seperti di layar sekalian. Di sana muncul beberapa pengertian sa'lab. Sa'laba bisa berupa fi'lun, tapi kita tidak mencari fi'lun sa'laba mana? Yusa'libu, sa'laba yusa'libu. Bukan gitu yang kita cari, tapi kita ingin mencari isem. Berarti yang kedua itu, bukan yang pertama tadi. Yang kedua, sa'lab itu adalah jamaknya. Di sana langsung bentuk jamaknya ada. Sa'alib. Sa'lab itu mufrad. Jamaknya sa'alibu. Dan bentuk muannasnya sa'labah. Sa'labul ma min fasilati sa'labiyat min rutbatil atau ini di sana ada pengertian. Jadi kita kadang itu harus untuk menentukan makna itu harus melihat konteks Ibu-ibu sekalian. Di sana ada beberapa pilihan makna misalkan. Di sana untuk yang di sana ada sa'lab dalam kurung hayawan. Ini yang kita mau. Hayawan, hayawanun wahsyiyun minal fasilah kalbiyah wa rutbatul lawahim. Maksudnya apa? Hayawan, hewan wahsyi, liar, hewan liar. Minal fasilah kalbiyah, dari golongan atau dari apa namanya? Dari marga apa istilahnya kalau hewan itu apa? Ras. Dari ras, dari ras kalbiyah. Min fasilatil kalbiyah, dari ras Anjing. anjing, gitu ya. Sa'lab itu apa sih? Kalau dalam bahasa Indonesia? Bukan, nyari lagi Ustadz kamusnya. Sa'lab itu rubah. 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 Atau mungkin yang lain lah, bukan nama hewan. Mungkin nama hewan terlalu ribet lah. Apa? Misalkan apa? Samakun kali. Itu hewan juga. Misalkan sohil. Sohil itu apa? Kita coba cari. Sohil ini ism. Sohilul faras. Sohilul faras maknanya adalah sautuhu. Suara. Sohilul faras itu suara. Suara apa? Suara kuda. Faras itu kuda. Oh iya deh. Ini masdar dari sohala. Sohala itu fi'lunnya. As-sohil sautul faras. Di sana sudah muncul maknanya. Gitu ya. Atau mungkin apa misalkan kita mencari ism yang mudah lah, kita baitun misalkan, baitun. Tufahun. Bayyata yubayyitu itu ada fi'lunnya, bayyata yubayyitu bermalam maknanya. Atau yang kita cari bukan fi'lun tapi ism. Di sana yang kedua berarti Ibu ya. Di sana ada bait. Bait masdar dari bata. Kemudian yang ketiga di sana juga ada ism bait, jamaknya abyat atau buyut. Di sana sudah muncul jamaknya Ibu sekalian. Langsung seperti ini mudah. Ya, tapi kalau misalkan kita mencari dengan bahasa Indonesia tidak akan muncul bentuk jamaknya seperti ini, langsung maknanya, langsung artinya biasanya muncul. Kalau kita buka yang Arabic seperti ini, kita ada di sana penjelasan di sana bentuk jamaknya al-jam'u abyatun au buyutun. Dan jam'ul jam'inya, jamak dari jamaknya jadi buyutat gitu. Tapi di sana ada dua makna. Di sana bisa baitus syi'ri. Baitus syi'ri berarti bait syair. Kalamun mawzunun mu'allafun 'adatan min syartaini. Sadr wa ajiz. Ini bait syair. Tapi juga bisa bermakna baitus shadiq, itu maksudnya al-amrul muhim. Atau di sana ada beberapa makna. Di sana ada makna sakan atau maskan di bawah di sana, ya kan Ibu kan? Iya. Kalau ke bawah lagi, di sana itu yang kita cari. Maskan, atau manzil, atau dar, mabit, maswan, itu semuanya maknanya sama. Jadi bait, maskan, manzil, dar, itu maknanya sama semuanya. Rumah semuanya maknanya. Gitu Ibu kan? Waduh banget. Ya, nggak apa-apa lah. Kalau pertama kali seperti ini mungkin agak bingung Ibu sekalian. Nanti kalau semakin banyak, ini tugas mencari di kamus ya, kan jadi terbiasa nanti Ibu ya.
Ya Ustaz. Yassarallahu warahmatullahi. Amin. Pas, Bu. Jadi Ini kalau kita masukin arokatnya ya? Enggak, atau langsung? Langsung ketik ya. nggak perlu harokat tuh. Sudah nggak perlu harokat, nanti Ini tadi sudah langsung baitun, muncul. ini keluarnya apa ini? Jadi yang Baitun. paling pertama bayyata yubayyitu itu fi'lun. Bayyata Jadi kita ini. langsung Iya, iya. fokus gini Om, langsung fokus ke Isim. apa namanya? Isim. Di sana isem, di sana kan ada di dalam kurung. Setelah kata di sana di dalam kurung ada keterangan apakah ini fi'lun atau isem kan Om ya? Kita Iya. harus fokus yang kita cari itu fi'lun atau isem. Gitu. Yang kita cari isem, berarti langsung saja cari yang isem-isem gitu. Gitu Om ya. Ini ada yang ismun. Ya, baita Hmm. asyya. Oh, Baitu syi'ri, baitu syi'ri, bait syair maksudnya. Itu syi'ri. yang nomor 1, Ustadz, yang nomor 1. Yang nomor 1. Ini kok saya keluarnya ada nomor 1, takrif wa makna apa ini? Bayyata. Jamil ma'ani. Sudah nggak usah dibaca itu, langsung nomor aja, nomor. Udah nomor 1, 2, 3 kan? Iya. Itu kan kalau yang nomor 1, bayyata itu fi'lun ya namanya. Ada dalam kurung itu keterangannya fi'lun ya atau ya seperti saya tampilkan di layar. Ya, bayata. Bayyata itu mah fi'lun. ismun, Ustaz. Wah, ini kuotanya tinggal dikit loh ya. Enggak, Ustaz, ini pakai wifi. Ya enggak. Iya. Masa karena kuota. Baik. Masa bayyata ism tulisannya? Iya. Benar, Ustaz. Coba di-refresh lagi, Om. Oh, di-refresh ya, Ustaz. Masa Caranya bisa di-refresh gitu. gimana, Ustaz? Ditarik aja ke bawah pol gitu. Terus ya. Baitun. Ismun. Kalau yang baitun baru ism. Kalau bayyata yang nomor 1 itu bayyata itu fi'lun. Enggak, Ustaz. Ini bayata ini. Gimana? Coba sekarang saya sudahi ini share-nya mungkin Om. Mungkin coba Bu Anita yang gantian nge-share gitu ya. Bisa share screen kan Om ya? Screenshot. Ustaz. Coba sekarang Bu Anita yang share screen. Ini gimana sih ya? Ini ada baitu sin. Baitu ini enggak ya? Itu kan BYT kan bayata. Halo. Ya Ustadz, ini bisa coba share screen Om. Ini kendalanya di mana? Ini Ustadznya gini deh. Caranya kemana saya ngirimnya Ustadz? Nggak usah di Bu Anita buka Zoom-nya pakai HP atau pakai laptop? Ini saya lagi pakai HP Ustadz. Pakai HP di sana langsung aja di sana kalau misalkan kita klik satu di sana akan muncul di bagian bawah itu pilihan-pilihan di sana pilih bagikan itu atau share. Udah nih di Zoom terus caranya gimana sih? Bagikan. Chat. Yang di chat ya Ustadz? Yang mananya sih Ustadz? Bagikan. Atau coba saya coba saya share layar saya. Ini layar saya. Mana? Ngerti Sebelah Ustadz. kanannya reaction. Coba ini layar saya Om ya. Ini layar Zoom saya di HP. Halo? Oh iya Ustadz. Setelah itu kalau kita klik seperti ini akan muncul pilihan-pilihan di bawah di sana. Atau di bagian bawah ada pilihan-pilihan kan Om ya? Ada. Kemudian di sana setelah di samping reaksi dan antara reaksi dan teks itu ada bagikan share. itu. Share, betul sekali. Di situ tinggal diklik lalu dipilih bagikan layar. Ustaz. You cannot start screen share while dia bisa. Nah, tadi saya waktu saya share juga. Tadi sekarang sudah. Coba lagi. Diklik lagi. Ini Ustadz. Tuh. Kayak gitu. Tuh apa tuh permasalahannya tuh? Ada foto saya terus ini.
Itu Ustadz. Iya. Ini ketutupan gambar saya. Enggak, itu di atasnya juga ada yang itu tuh ada tulisan-tulisan juga kan tuh yang Bayata apa Zain. Ya, baitun gitu saja Om, langsung di enter. Baitun sudah gitu saja, langsung di Udah enter. Ustadz, tapi keluarnya tuh gitu. Makanya saya salah di mana. Udah lah, Pak, nggak apa-apa deh Ustadz deh. Kita coba-coba lagi deh. Jangan putus asa. Tapi yang nomor 2 di sana betul kan ya? Baitun itu nomor 2 masdar dari bata. Coba di scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Udah. Nah, Fi'lun. Yang fi'lun tuh nomor 3 di sini. tunggu, Bu Anita kayaknya yang di share di layar ini foto Om, ya. Foto screenshot Enggak. atau bukan layar Om ya? Baitun. Oh, iya layar Ustadz. Ini nomor 3 itu fi'lun. Iya Kok fi'lun berhenti di Om? sini. Ismun. Nggak muncul di saya. Ismun. Yang muncul di layar di sini berhenti. Atau mungkin karena nggak tahu. Ismun. Bayata fi'lun. Terus bayata. Bayatanya ada alifnya. Baitun jangan ditambah alif. Baitun gitu saja. Emang bisa ngetiknya? Enggak, saya tuh coba. Saya ngetiknya BYT. Iya sih. BYT, bukan SBY. Ini BYT, Ustaz. Oh, fi'lun. Di nomor 3 isem di sini, Ibu. 2, 3 isem. Nomor 3 Ini- saya fi'lun. Tuh kan. Oh, Mbak Anita beda sendiri kenapa ini? Ayo. fi'lun nomor 1. Ustaz, saya salah apa ya? Saya salah ngambil. Nomor 1 fi'lun ya, Ustaz. 2, 3 isem. Betul. Kalau di tempat saya demikian. Aduh, yang mana ya? Tapi sudah bisa membuka, setidaknya sudah bisa membuka, sudah nggak masalah. Karena di sana tinggal dipilih saja. Kalau misalkan nggak tahu di layar yang di share di sini seperti screenshot ini Om. Kok nggak bisa bergerak Om? Bu. Ini mana jamak? Ustadz, ini kan ada yang di samping kita ngetik itu apa kotak buat kita mengetik huruf yang itu kan ada apa ini? Yang keluar Ma'ani al-jami. jamak mali apa ini? Maliyah. Ma'ani al-jami, al-ma'ani al-jami gitu Om ya. Itu yang dicentang yang dicentang. Sahih itu sudah bagus. Sudah betul itu. Itu bener lah. Apa sih kesalahannya? Ya Allah. Ya udahlah Ustadz, nanti deh pusing. Udah malam. Tapi setidaknya sudah bisa membuka, itu sudah bagus. Nanti insya Allah tinggal disesuaikan saja latihan gitu. Tapi kalau misalkan tadi misalkan yang saya tambahkan alif kata baitun, kemudian saya tambahkan alif, memang akan muncul mirip seperti yang muncul di tempatnya Bu Anita ini tadi Om. Jadi asyi'atu baita tabi'ah fiziya wa fiziya itu kan Om. Mungkin nggak tahu ada, tapi di keyboardnya Bu Anita sudah betul Arabic kan Om? Udah. Bukan Urdu kan Om? Agak Ustadz, ini udah saya ngetiknya pakai bahasa Arab kok, maksudnya pakai hijaiyah itu. Nah, saya nggak masalah nanti insya. Kalau tadi wahaba tadi muncul, coba diketik wahaba. Wahaba ya. Ini kok layar yang di share Bu Anita kok nggak ada gerakan ini, kayak ini yang di share Bu Anita share layar atau screenshot kok? Oh, screenshot. Fungsinya gimana Ustadz? Ya ini kok nggak gerak sama sekali yang di share Bu Anita ini. Mestinya gimana Ustadz? Screenshot atau apa nih? Enggak, maksudnya harusnya kan kalau share layar tuh kalau Bu Anita menggerakkan layar ya di sini akan ada gerakan juga, ini berhenti sama sekali. Nah itu dia. Orang mudeng Ustadz. Ini saya caranya gimana? Aduh, saya bener-bener parah banget.
Isem kaitan. Share screen. Nah, Share kenapa? Share screen. Share screen-nya sopo? Baru Share bisa gerak. screen-nya apa nih? Se, stop share lah. Nah, ini share Ya share sudah lah di orang. screen ya. Share screen. Nah, Nggak bisa Ustaz. Ini saya keluarnya apa nih? Everything on your screen including apa sih maksudnya? Ada zoom dicentang gitu maksudnya apa Ustaz? Screen broadcast. ya, zoom-nya diizinkan untuk membuka aplikasi di atas aplikasi yang lain gitu. Saya ini Ah, ya, Ustaz nggak mudeng aku Ustaz. kok screen broadcast? Ini apa ini? Makanya nggak ngerti Ustaz. Ya Ya wes udahlah. lah Ustaz. Ibu yang lain ada yang mendapati kendala seperti wanita? Enggak, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi ala kulli hal sebenarnya hampir mirip antara yang di aplikasi dan yang di web. Cuman saya lebih suka yang di web itu nampaknya lebih simpel sih namanya kalau di web. Lebih Iya, gampang. Ustaz, lebih enak. Tinggal langsung ketik gitu aja langsung nanti bisa di scroll. Itu penasaran. Penasaran nanti dicoba-coba sendiri. Salahnya di mana ini? PR buat wanita, Bu Dokter. Pusing. Ada. Tapi kalau misalkan menggunakan arti bahasa Indonesia juga dengan alamat yang sama ya, tinggal dipilih bahasanya saja. Kalau misalkan ibu pengen mencari arti dalam bahasa Indonesia, itu bisa dicoba. Gitu ibu ya, Tapi nggak ada keterangannya isim filenya Ustaz kalau yang bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Indonesia masalahnya pengelompokan isem itu di dalam bahasa Indonesia nggak ada kan ya. Kalau isem itu macamnya kan banyak sekali di bahasa Arab. Oh, Kalau di ini bahasa yang Indonesia nomor nggak ada. 1 wahaba fi'lun ya. Sahih, wahaba fi'lun. Ini baru bener nih dia. Wahaba yuhabu. Yahabu. Oh ya, yahabu. Wahban. Sahih, betul. Itu sudah bisa itu. Oh iya. Ini berarti agak lemot ini Ustadz, lemot dia. Ya Sudah salah mana? orang. Udah kayaknya udah hangnya udah kepanasan otaknya nih kayaknya. Baik, apa nama sekalian? Tapi mudah-mudahan bisa dicoba dan dibuat latihan nanti sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kita cobakan dulu malam hari ini, ibu sekalian. Iya Ustadz. Jadi malam hari ini kita latihan untuk membuka kamus, baik di aplikasi maupun di di web, ibu ya. Kalau di web kita bisa memilih bahasanya tadi, tapi kalau nampaknya di aplikasi tadi langsung saja om ya, langsung diketik gitu aja om. Iya. Ya, yang penting ada itunya buat ketik huruf hijaiyah ya Ustadz. Ya Allah. Hal ini soal Hat, ada pertanyaan. Kalau ada aktif. La yujad Ustadz. Baik. Assalamualaikum. In kana la yujad fa naktafi bihadzal qadar. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu om sekalian. Semoga yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, dan keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan
taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Amin. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dan dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau berapa kita ada keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terkhusus di sini untuk Ibu Ashrah, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan soleh dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleh, dan semoga pada akhirat yang mereka generasi ulama. Amin. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Amin. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, dan usia kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.